Baik, sekarang ini kita akan bahas tentang kitab-kitab Allah. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang asma-asma Allah, nama-nama Allah. Sekarang kita akan bahas tentang kitab-kitab Allah. Nah, sebelum ke kitab-kitab Allah, jadi kitab-kitab Allah ini akan diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Untuk jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25 Nabi, ya. 25 itu yang wajib kita ketahui. Sementara jumlah sebenarnya untuk Nabi itu ada 124.000 kurang lebih ya. 124.000. Dan untuk jumlah Rasul semuanya ya itu ada 312 Rasul. Nah itu. Yang perlu kita hafal hanya 25 Nabi dan Rasul. Di situ ada termasuk Nabi dan ada termasuk Rasul. Lalu perbedaannya apa antara Nabi dan Rasul? Untuk Nabi, Allah mengirimkan wahyunya untuk dirinya sendiri. Jadi Allah memberikan wahyu ya melalui malaikat Jibril ataupun secara langsung. Nah, wahyu itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk umatnya. Itu yang pertama untuk Nabi. Namanya Nabi, pengabarkan berita. Dan Rasul, bedanya Rasul itu Allah mengirimkan wahyu kepada dia, kepada Nabi, ya, kepada Rasul. Nah, nanti wahyu ini itu disebarkan kepada umatnya nanti. Seperti itu. Jadi kalau Nabi Allah mengirimkan wahyu untuk dirinya sendiri, namun untuk Rasul itu untuk wahyunya untuk dirinya sendiri juga dan juga kepada umatnya. Baik, yang dikatakan Nabi belum tentu Rasul. Nabi ya Nabi. Kalau Rasul dia sekaligus Nabi. Ya, paham ya? Nabi itu cuma satu ya Nabi. Tapi untuk Rasul dia itu ya Rasul juga ya Nabi. Jadi satu. Ya gitu ya. Jadi kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul dia sudah pasti Nabi. Nah, untuk mendapatkan titel Ulul Azmi ya, itu mendapatkan cobaan yang berat, yang besar. Baik, kita balik lagi kepada kitab-kitab. Allah menurunkan dua macam wahyu. Yang pertama itu ada kitab, yang kedua itu ada suhuf. Ya, ada suhuf ya. Untuk suhuf itu diturunkan kepada 5 nabi atau rasul ya. Ada 5 nabi yang diturunkan Allah suhuf. Bedanya suhuf sama kitab ya. Kitab juga nanti 5 kitab yang diturunkan. Bedanya itu kalau suhuf itu berupa lembaran-lembaran saja. Tapi kalau kitab itu berupa ya kitab pembukuan yang dibukukan. Nah, sebelum ke kitab lagi kita akan membahas suhuf. Allah menurunkan suhuf itu kepada 5 nabi. Yang pertama Nabi Adam itu 10 suhuf atau 10 lembar wahyu. Dan yang kedua Nabi Sis itu 50 suhuf atau 50 lembar. Mister, siapa sih Nabi Sis ini? Nabi Sis itu adalah anak terakhir dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu mempunyai anak kembar-kembar terus. Artinya sekali melahirkan itu 2. Sampai berapa? Sampai kalau tidak salah itu sampai 10 kali. Nah, yang ke-11 kalinya ini yang melahirkan itu cuma Nabi Sis saja sendiri, tidak berdua ya. Nabi Sis sendiri keluar dan menjadi nabi ya. Dan Nabi Sis ini nanti cabang-cabang keturunannya itu dari Nabi Sis semua, dari Nabi Muhammad, nabi yang lain itu ke arahnya Nabi Sis semua ya. Nasabnya. Ya. Jadi Mister ulangi, Nabi Adam 10 suhuf, Nabi Sis 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf dan Nabi Musa itu adalah 10 suhuf ya. Itu adalah perbedaan suhuf. Dan selanjutnya untuk kitab itu Allah menurunkan 5 kitab ya. 5 kitab diturunkan kepada nabi ataupun rasul ya.
Nah, kitab yang pertama itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini turunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabi yang bisa membuat mukjizat, membelah air, bisa membuat mukjizat tongkatnya menjadi ular. Wah, hebat Nabi Musa. Ya. Nanti ceritanya kalau misalnya ceritakan panjang ya, itu cerita Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini ya, untuk ucapannya itu cadel ataupun tidak fasih. Makanya Nabi Musa itu ditemani sama Nabi Harun saudaranya ketika menghadap Firaun yang yang mengobrol sama Firaun, yang berbicara itu Nabi Harun, karena Nabi Musa itu yang suaranya tidak fasih. Nah, itu Nabi Musa. Nabi Musa itu kitab Taurat ya, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini isinya itu tentang keesaan Allah ya. Larangan menyebut Allah dengan sia-sia, memuliakan hari Sabtu, menghormati ayah ibu, larangan bunuh semua manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi yang berdusta, dan larangan memiliki keinginan yang menguasai hak orang lain. Itu adalah isi dari kitab Taurat. Yang kedua itu kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud itu suaranya bagus, suara Nabi Daud itu ya, bagus suaranya, indah. Jadi nabi yang memiliki suara yang paling bagus itu Nabi Daud. Juga pandai membuat baju-baju perang. Dan juga Nabi Daud ini memiliki biasanya puasa yang sering digunakan adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, itu Allah menurunkan kitab Zabur. Isinya apa? Isinya itu yang pertama doa dan zikir. Yang kedua nasihat hikmah dan pedoman berbuat kebajikan. Nah, yang ketiga ajaran kebenaran. Nah, itu adalah isi kitab Zabur. Dan yang ketiga ini yang menjadi biasanya kontroversi, yaitu kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dulu itu sosok nabi ya. Sosok nabi ya. Dan Rasul itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa ini banyak dipuji-puji orang. Ya. Banyak menganggap Nabi Isa ini adalah Tuhan. Makanya kalau Islam itu Nabi Isa itu adalah apa? Nabi dan Rasul. Tapi orang Kristen Nabi Isa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya itu. Mister, gimana bisa terjadi seperti itu? Bisa terjadinya seperti itu karena ajaran Nabi Isa yang begitu lama ratusan tahun itu tidak ada nabi. Sehingga ajaran yang tadinya Nabi Isa itu adalah nabi, berubah banyak yang mengagungkan Nabi Isa itu menjadikan dia Tuhan. Nah itu. Tidak adanya sosok nabi yang kembali berlangsung itu lama sekali semenjak Nabi Adam turun. Makanya banyak ajaran menyimpang dan di situ tidak menjadi nabi kembali, banyak yang mengaguminya sehingga menjadi ajaran Kristen, menjadikan Tuhan Yesus Kristus seperti itu ya. Nah, Nabi Isa itu riwayatkan kisah sebenarnya itu adalah diangkat oleh Allah ketika perang salib. Tapi untuk orang Kristen itu menyebutkan Nabi Isa itu Tuhan Yesus, kata mereka itu adalah mengorbankan jiwanya untuk manusia ya. Mister juga punya dulu waktu di Jakarta punya teman Kristen. Mister sering curhat, sering sharing tentang agamanya masing-masing. Nah, itu Mister mendapatkan banyak ilmu ya. Ternyata orang Kristen tuh seperti ini. Dan orang Kristen juga dibagi menjadi dua. Ada Kristen Katolik dan Ortodoks ya. Ada Katolik dan Protestan. Kalau Protestan dia protes bahwasanya di dalam salib itu tidak ada Yesus Kristusnya, jadi salib doang. Tapi kalau Katolik itu ada Yesus Kristusnya. Itu adalah pro kontranya. Namanya Protestan. Dan juga Bunda Maria itu bukan Tuhan. Dia tuh sebagai orang biasa, tapi untuk yang Katolik Bunda Maria itu sebagai ibu Tuhannya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an diwahyukan kepada nabi kita, nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kandungan kitab Al-Qur'an ini semua sudah lengkap. Dari kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Makanya kitab ini adalah kitabnya ya sampai nanti Nabi Muhammad itu ya, kitabnya selalu dipakai dan lengkap sekali. Ada tauhid, ibadah, akhlak, fikih, janji dan ancaman, dan kisah-kisah. Dan juga kitab-kitab yang lain, kitab Injil itu yang isinya ada hukum agama, seruan ajak menyembah Allah, kabar gembira datangnya Nabi Muhammad, itu juga ada dalam Al-Quran semuanya. Ya, itu adalah
Nabi Muhammad adalah nabi terakhir nabi terakhir kita. Makanya setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi selainnya. Udah selesai, Nabi Muhammad saja. Ya, itu ya. Jadi walaupun Nabi Muhammad terakhir, ya, terakhir sebagai nabi terakhir, itu sebenarnya Nabi Adam sudah tahu untuk adanya Nabi Muhammad. Bagaimana tahunya? Ketika menikah dengan Siti Hawa, ya, Nabi Adam itu membuat maharnya itu adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi